Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi guru. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat baik guru. Ya, alhamdulillah. Kok tidak semangat? Sudah sarapan belum? Sudah. Nah, kalau sudah sarapan harusnya semangat. Nah, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Nah, sekarang yang memimpin doa Mas Gilang. Silakan Mas Gilang memimpin doa bersama teman-temannya. Mari kita berdoa teman-teman. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Radini bani ilman warzuqni fahman. Amin. Ya, terima kasih Mas Gilang. Nah, hari ini anak-anak berangkat semua, ya? Ya, berarti semuanya sehat, ya? Alhamdulillah. Nah, karena Indonesia ini masih pandemi, nanti kita harus menjalankan protokol kesehatan. Apa saja protokol kesehatan? Memakai masker, mencuci tangan, ya, menjaga jarak minimal 1 meter, membatasi mobilitas. Maksudnya bagaimana itu membatasi mobilitas? Tidak berpergian jika tidak perlu. Lalu menghindari keramaian. Maksudnya berkumpul-kumpul itu tidak boleh. Lalu ya, menghindari makan bersama. Ini artinya makan bersama ketika di sekolah itu belum boleh. Makanya kantin sekolah belum buka. Nah, untuk menumbuhkan semangat kalian dan semangat nasionalis kita akan menyanyi lagu nasional. Nah, kita berdiri dulu menyanyi, ya. Nanti yang semangat ya, karena sudah sarapan. Kalau sudah sarapan harus semangat, ya. Lagunya Satu Nusa Satu Bangsa sudah hafal? Ya. Nah, nanti diikuti lagunya, nanti ada liriknya. Sorry, is. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air masih jaya untuk selama-lamanya. Indonesia Nusantara, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Ya, terima kasih teman-teman. Kita semua tetap harus semangat, ya. Nah, tadi kita sudah menyanyi lagu Satu Nusa Satu Bangsa, ya. Kita harus mencintai apa? Negara kita. Negara apa? Indonesia, ya. Nah, hari ini kita akan belajar tema 5. Subtema yang pertama, pembelajaran yang pertama. Judulnya apa? Ya, pahlawanku. Nah, ini di sini ada gambar pahlawan nasional Indonesia. Nah, nanti kita akan mempelajarinya satu persatu, ya. Ada banyak ini baru beberapa, ya. Kalian harus tahu perjuangan para pahlawan sehingga Indonesia bisa merdeka, ya. Nah,
membantu nenek menyeberang jalan. Kalian pernah tidak membantu, entah itu temanmu atau teman di rumah atau tetanggamu, pernah membantu tidak? Pernah ya. Nah, itu adalah perbuatan yang baik ya, sama seperti kedua anak ini. Perbuatan yang baik, menyeberangkan orang tua. Nah, itu artinya kalau membantu itu berkorban untuk orang lain yang membutuhkan. Nah, itu salah satu sikap pahlawan ya, sikap kepahlawanan, berkorban seperti para pejuang kita yang rela berkorban untuk Indonesia merdeka ya, berkorban untuk membantu orang lain yang membutuhkan. Nah, nanti kita akan belajar tentang nilai-nilai kepahlawanan dari tokoh-tokoh pahlawan nasional Indonesia. Nah, tujuannya apa ya? Kalian itu mempelajari nilai-nilai kepahlawanan. Nah, tidak hanya nilai-nilainya, tapi harus bisa melakukannya di kehidupan sehari-hari. Nanti kalian bisa menelaah, menampilkan isi cerita, menyimpulkan, dan membuat laporan. Coba kalian baca dulu dalam hati, Ibu Guru beri waktu 10 menit untuk membaca teks Raja Purnawarman Panji Segala Raja yang ada di dalam kotak ya. Di sini sampai sini ya, yang ada di dalam kotak. Oke. Ini ya. Sampai sini. Baca dalam hati. Guru beri waktu 10 menit. Sudah selesai membacanya anak-anak? Sudah? Alhamdulillah. Nah, kita lihat sekarang di layar proyektor. Nah, tadi bacaannya berjudul apa? Raja Purnawarman. Ya, terima kasih Mas Median, terima kasih Mas Dilan sudah membacakan ya. Paragraf 1 dan paragraf 2. Nah, Raja Purnawarman ini sangat memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Beliau memperbaiki aliran Sungai Gangga di Cirebon. Lalu beliau juga memperindah Sungai Cukup ya. Nah, saluran air tadi untuk ladang para petani supaya apa? Tidak kering. Biar apa kalau tidak kering? Wah, iya, biar subur. Mas Gilang pintar ya. Oh, apa itu? Ya. Nah, ini paragraf yang ketiga. Nah, Raja Purnawarman ini juga memimpin Angkatan Laut Kerajaan Tarumanagara. Makanya beliau bisa membahasnya apa namanya tadi? Perompak. Nah, kalau perompaknya hilang, berarti jadi apa? Aman ya. Ya, paragraf terakhir. Mas, ini prasasti. Prasasti, siapa? Ya, ini namanya prasastinya. Jadi ini ada telapak kaki Raja Purnawarman. Nah, ini berarti Raja Purnawarman itu kuat sekali ya. Ini bisa apa? Dibuatkan prasastinya oleh rakyat karena rakyat itu sangat berterima kasih kepada Raja Purnawarman karena sudah dibuatkan saluran air, dibuat aman karena apa? Tadi adanya perompak dibasmi oleh Raja Purnawarman. Nah, untuk selanjutnya selain Raja Purnawarman ada lagi raja-raja yang lainnya ya. Nah, ini contoh raja-raja yang lainnya. Ada Raja Mulawarman, ada Raja Balaputra Dewa ya. Lalu ada Sultan Iskandar Muda. Nah, ini pada masa Hindu Buddha dan Islam kita memiliki banyak tokoh yang berperan besar
Selanjutnya ada tokoh lagi, Raja Balaputra Dewa. Nah, beliau memimpin kerajaan Sriwijaya. Peninggalan kerajaannya prasasti Kedukan Bukit. Sikap kepahlawanannya ada adil, bijaksana, dermawan. Lalu apa lagi? Jujur. Lalu apa lagi? Rela berkorban. Ya. Yang keempat ada Sultan Iskandar Muda. Beliau memimpin kerajaan Aceh. Peninggalannya adalah Masjid Raya Baitur Rahman. Sikap kepahlawanannya rela berkorban, ya. Yang terakhir ada Raden Patah namanya. Beliau memerintah di kerajaan Demak. Nah, ya ini peninggalan kerajaannya. Mas Febian sudah pernah ke sini? Wah, Mas Febian sudah pernah berkunjung. Besar sekali Mas Febian. Oh iya, masjidnya besar sekali kata Mas Febian. Semoga besok setelah pandemi kita bisa berkunjung ke Masjid Agung. Nah, ya. Semoga ya. Lalu sikap kepahlawanannya. Nah, ini yang pertama, menghormati kebebasan beragama. Jadi karena apa? Seperti Indonesia sekarang ada bermacam-macam agama, ya. Ada agama apa saja? Islam, Hindu, Buddha, Kristen, Katolik, satu lagi? Konghucu, jangan lupa ada 6, ya. Jadi kalian tadi sudah paham ya sikap kepahlawanan dari tokoh-tokoh raja Islam. Tadi ada yang pertama tadi raja siapa? Yang kalian baca di teks? Raja yang pertama, belum tidak terdengar. Raja Purnawarman. Lalu ada raja siapa lagi yang tadi guru jelaskan tadi? Raja Mulawarman. Lalu Raja Kertanegara. Ada lagi Sultan Iskandar Muda. Lalu Raden Patah. Masih banyak lagi, tapi kita lihat sikap kepahlawanannya tadi banyak sekali ya. Tadi yang Raja Purnawarman juga rela berkorban, ya. Nah, karena kalian sudah paham, kalian harus berdiskusi, ya. Ada 3 soal. Nanti kalian kerjakan dalam kelompok, ya. Ya. Jadi tulis sini ya, ini tulis sini ya nanti ya, jawabannya ya. Nanti ditulis di dalam kotak ya, jawabannya ditulis di dalam kotak. Dikerjakan, dibuka pensilnya, penghapusnya, dikeluarkan. Apakah sudah selesai anak-anak? Sudah? Nah, alhamdulillah. Tapi kita bisa membahas dari nomor 1. Nomor 1 pertanyaannya apa itu? Tuliskan perjuangan yang dilakukan oleh Raja Purnawarman. Ada yang mau menjawab pertanyaan nomor 1? Boleh tunjuk-tunjuk. Mas Febian, coba dibacakan jawabannya. Yang lainnya mendengarkan. Perjuangan yang dilakukan oleh Raja Purnawarman adalah Raja Purnawarman membuat saluran air yang bertumpah dari Sungai Citarum, Jawa Barat. Nah, ya. Jadi Raja Purnawarman membuat saluran air untuk rakyatnya. Ada yang berbeda jawabannya? Ada yang berbeda. Mas Gilang tadi bilang beda. Apa Mas Gilang nomor 1 coba dibacakan jawabannya? Raja Purnawarman memiliki angkatan laut kerajaan Negara. untuk memerangi bajak laut. Ya, jadi Raja Purnawarman itu membasmi perompak, ya. Ada lagi yang berbeda, Mas Vicky, ya? Raja Purnawarman selalu berjuang untuk kebenaran. Ya, betul. Pintar sekali Mas Febian, Mas Gilang, Mas Vicky. Jawabannya betul semua, ya. Jadi
Jawabannya yang di dalam kotak. Mas bilang udah dulu. Udah yang bagus. Yang keras lagi. Adalah apa? Berani. Sikap kepala raja Purnawardhan itu berani, maksudnya berani itu apa? Berani membasmi kejahatan, ya. Ada yang berbeda? Jawabannya boleh tunjuk jari. Mas Vicky? Sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh Raja Purnawardhan adalah gigih dan dalam berperang. Oh iya, gigih dalam berperang, pantang menyerah. Jawabannya Mas Alvin dan Mas Vicky benar semua, ya. Jadi Raja Purnawardhan tadi rela berkorban, gigih atau pantang menyerah, dan apa? Berani. Nah, itu harus kalian contoh, ya, dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, ceritakan kembali secara tertulis isi teks bacaan di atas. Ada yang mau menceritakan kembali? Mas Febian? Ya, Mas Febian. Nomor 3. Namanya didengarkan Yang dulu. hidup di masa kerajaan Hindu karena Raja Purnawardhan rakyat kerajaan Tarumanegara aman dan sejahtera. Rakyat kerajaan Purnawardhan adalah raja yang berani, pantang menyerah dan cinta rakyatnya karena telah berjuang dengan gigih membela rakyatnya. Ya, itu ya. Jadi Raja Purnawardhan itu raja di mana? Kerajaan apa tadi? Tarumanegara. Beliau itu sangat memperhatikan kesejahteraan rakyatnya, rela berkorban sampai membuat saluran untuk rakyatnya, ya. Nah, jawaban kalian betul semua, sudah bagus semua, ya. Sekarang Bu Guru punya gambar lagi. Apa yang bisa kamu lihat ketika apa ini? Gelap itu apa? Gelap. Apakah kalian bisa melihat? Tidak bisa melihat. Coba sekarang dibuka lagi matanya. Nah, bisa melihat tidak? Bisa. Tadi pas kalian memejamkan mata, itu bagaimana? Hah? Gelap. Terlihat apa Mas Gila? Terlihat hitam. Nah, ketika listriknya menyala, berarti kalian bisa melihat benda-benda di sekitar. Karena ada apa? Ada apa nih? Lampu itu memancarkan cahaya. Iya. Nah, seperti kelas kita ini, kaca di kelas kita ini juga bening. Makanya cahaya matahari bisa masuk. Ya, berarti cahaya mataharinya menembus kaca, ya. Itu salah satu sifat cahaya. Nah, di sini dulu ada video. Kita melihat video terlebih dahulu. Penjelasan sifat-sifat cahaya. Cahaya dihasilkan dari sumber-sumber cahaya, misalnya matahari, senter, lampu, dan lilin. Cahaya merupakan salah satu bentuk dari energi. Cahaya juga berguna untuk membantu manusia. Nah, cahaya tadi dari apa saja? Cahaya matahari, cahaya lilin, cahaya senter, cahaya lampu, banyak sekali, ya. Lalu ada gunanya bagi kita manusia apa? Untuk melihat benda-benda sekitar, ya. Lalu ada sifat-sifat cahaya. Yang pertama apa? Yang pertama merambat lurus. Yang kedua dapat menembus benda-benda bening. Yang ketiga dapat dipantulkan. Yang keempat ya, jadi ada 4 nanti, ya, sifat-sifat cahaya. Dihiaskan atau dibelokkan. Percobaan sifat-sifat cahaya. Nah, nanti kita akan melakukan percobaan sifat-sifat cahaya. Yang pertama merambat lurus. Menggunakan 3 kata. Ya, menggunakan kertas kata. Nanti guru beri kertas kata berjumlah 3 dan pilih, ya. Berikut Nah, ini contohnya. Contoh cahaya merambat lurus.
benih. Misalnya kamu punya akuarium, bisa melihat akuarium. Ya, yang ketiga dapat menanggulkan. Contohnya kalian bercermin, ya, diarahkan ke cermin. Nah, contohnya ini, contoh cahaya yang dapat dipantul dari kaca spion mobil. Ini yang keempat dapat biasa. Berarti pensil dimasukkan ke dalam gelas berisi air. Nanti kalian lihat apakah seperti ini atau tidak. Nah, untuk membuktikan sifat-sifat cahaya, nanti kita akan melakukan percobaan IPA. Percobaan yang pertama kita memakai karton. Berarti cahaya apa? Bisa dipantulkan. Yang keempat, apakah terlihat mata pensilnya? Ya, itu cahaya dapat dibiaskan. Sudah selesai percobaannya, anak-anak? Kelompok siapa yang mau maju ke depan untuk menampilkan? Wah ya, Mas Febian dulu ya tadi ya, yang tunjuk jari. Yuk sini Mas Febian, kelompok apa tadi namanya? Kelompok Raja Purna Warman. Yang percobaan yang pertama, nama? Nama percobaan cahaya melambat dulu. Tujuan percobaan mengetahui cahaya hanya akan menembus cahayanya akan tidak bisa kontak. Ya, betul. Nah tadi ada berapa percobaannya kita? 4. Yang pertama, cahaya, sifat cahaya merambat lurus. Yang kedua, cahaya menembus benda bening. Yang ketiga, apa Mas Putra? Cahaya dapat dipantulkan. Lalu yang terakhir, ya cahaya dapat dibelokkan atau dibiaskan. Tadi kalian melihat pensil yang terlihat patah. Lalu yang terakhir tadi kita melakukan percobaan untuk membuktikan macam-macam sifat-sifat cahaya. Yang pertama apa? Cahaya merambat lurus. Yang kedua, cahaya menembus benda bening. Yang ketiga, yang keempat, ya. Dari sini ada yang mau bertanya atau yang belum jelas? Sudah jelas semua? Sudah. Nah kalau sudah jelas, pekerjaannya tadi dikumpulkan oleh ketua kelas. Mas Gilang, dikumpulkan hasil diskusi kelompoknya. Ya, sudah. Terima kasih Mas Gilang. Bu Guru ingin tahu pengetahuan kalian. Jadi Bu Guru ada soal. Jadi kalian harus belajar, harus mengerjakan dulu supaya bisa mendapatkan nilai yang bagus ya. Oke, soal evaluasi. Jangan lupa diberi nama, nomor, dan kelas. Ya, absen. Sudah dapat semua, Dek? Dikerjakan, Bu Guru beri waktu 15 menit. Silakan dikerjakan. Kalau sudah dikumpulkan Mas Gilang.
yang ingin kamu ketahui? Ya, tentang jasa pahlawan. Nah, besok kita akan mempelajari lagi tokoh-tokoh dari kerajaan lainnya, ya. Lalu, jangan lupa tadi sikap kepahlawanan tadi kalian harus terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya rela berkorban, adil, lalu membantu, pantang menyerah, ya. Untuk pembelajaran selanjutnya, nanti kita masih mempelajari nilai-nilai kepahlawanan dari tokoh raja yang lainnya, ya. Dan yang sesuai dengan sila-sila dalam Pancasila. Itu untuk pembelajaran besok, hari besok, oke? Nanti di rumah kalian bersama orang tua mendiskusikan nilai-nilai perjuangan Raja Purnawarman V. Nah, nanti kamu bisa tanya kepada orang tua tentang nilai-nilai luhur, sikap dan perilaku masyarakat di sekitar mana? Rumahmu, ya. Nah, karena waktu sudah siap dan waktu sudah menunjukkan waktu pulang sekolah, nah kita siap-siap pulang. Nah, untuk menutup pembelajaran hari ini kita akan akhiri dengan doa. Silakan Mas Gilang memimpin doa. Mari teman-teman kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Amin ya robbal alamin. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Ibu akhiri. Assalamualaikum.